Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk adik-adikku semuanya SMA se-Sulawesi Selatan. Apa kabar adik-adik? Sehat ya? Sehat dong pastinya. Oke, nah tak lupa pula yang terhormat Bapak Ibu Guru, pendamping dan juga eh, operator Smart School se-Sulawesi Selatan. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat juga ya? Oke, jadi hari ini bersama dengan Kak Mufliha Samsir, tentunya kita akan belajar terkait dengan materi apa? Ada yang ingat? Nah, di pertemuan sebelumnya sama saja ya, kakak akan membahas tentang materi terkait dengan penalaran umum. Oke, untuk adik-adikku semuanya, sahabat Smart yang sedang mengikuti live streaming hari ini. Jadi, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita yel-yel dulu ya. Smart School, generasi smart, berkarakter cerdas. Nah, adik-adikku semuanya, hari ini ketemu lagi dengan Kak Mufliha Samsir ya. Jadi mungkin ada dari adik-adik yang sudah pada penasaran, kira-kira kakak Mufliha akan bahas apa ya terkait dengan materi penalaran umum. Nah, khusus untuk hari ini, hari yang sangat berbahagia, hari ini kakak akan membawakan materi tentang dilema. Nah, kakak sudah bahas sebelumnya ya, bahwa khusus untuk materi penalaran umum adalah materi yang selalu berkaitan antara pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir nantinya. Jadi untuk lebih mengoptimalkan pemahaman adik-adik semua terkait dengan materi penalaran umum, adik-adik diharuskan atau sebaiknya adik-adik mengikuti pertemuan ya, dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir nantinya. Oke. Nanti setelah nanti setelah proses pembelajaran, ada baiknya adik-adik tetap stay fokus ya, karena kita kan tetap mereview ulang terkait dengan materinya. Oke, untuk adik-adikku semuanya, ini dari SMA apa saja ya? Kakak boleh sapa-sapa dulu dari SMA apa kalau boleh tahu? Sini ada dari SMA 1 Rekang. Halo adik-adik. Juga dari SMA apa nih ya? Dari SMA 11 Bone. Halo adik-adik, apa kabar? Sehat ya? Semangat ya untuk mengikuti proses pembelajaran kita hari ini. Juga ada dari Goa, ada nggak nih dari Goa? Oh, dari SMA 4 Goa. Halo adik-adik, siap ya belajar penalaran umum hari ini? Dari mana lagi nih? Dari SMA 10. Dari SMA 13 Pangkep. Nah, halo adik-adik dari Pangkep. Sehat ya? Oke, adik-adikku semuanya. Jadi sahabat Smart yang sedang mengikuti proses pembelajaran hari ini, kita akan membahas apa nih hari ini? Jadi hari ini lebih berfokus ke soal-soal dilema ya. Untuk materi dilema sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi adik-adik bisa mengikuti materinya pada YouTube di Smart School ya. Oke adik-adikku semuanya, kita langsung masuk di materi kita. Di materi kita hari ini adalah soal dilema. Nah, sebelum kita memulai atau masuk dalam latihan soalnya, ada baiknya kakak ini dulu ya, kakak mereview atau mengingatkan kembali adik-adik terkait dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Ini kakak akan membahas secara garis besarnya saja ya, yang memang urgensi atau penting untuk kita bahas karena nantinya akan berpengaruh pada kemampuan kita dalam menjawab soal. Oke adik-adikku. Nah, di sini sahabat Smart, ingat di pertemuan sebelumnya dalam materi implikasi ada beberapa tips and trick, ada model ya dalam menarik kesimpulan. Jadi ingat materi implikasi itu adalah materi tentang bagaimana caranya kita menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan terkait dengan peristiwa yang diberikan di soal. Seperti itu. Nah, apa sih model penarikan kesimpulan? Di sini kakak sudah berikan 3 ya. Di sini sudah ada dibahas di pertemuan sebelumnya. Kakak cuman mereview ulang. Di sini yang pertama adalah modus ponens. Apa sih modus ponens itu? Jadi modus ponens adalah ketika apa? Ketika
P-nya sama ya, di premis pertama jika P maka Q, premis kedua ada P-nya sama. Berarti kakak sudah kasih kemarin tipsnya, yaitu cara mengerjakannya hapus pernyataan yang sama atau coret pernyataan yang sama. Nah, adik-adik harus paham nih bahwa untuk penarikan kesimpulan di jawabannya nanti tidak boleh ada pernyataan yang berulang. Jadi jika di soalnya ada kalimat yang berulang, otomatis kalimat tersebut sudah bukan jawaban dari penarikan kesimpulan tersebut. Oke, lanjut lagi. Kita lihat modus tollens yang kedua ya. Di sini kan ada Q-nya yang sama ya. Q-nya yang sama, berarti langsung dihapus saja, hapus pernyataan yang sama. Nanti sisa P yang di sini. Sisa P berarti karena ada negasinya di sini, kita tambahkan negasi pada pernyataan bersamaan dengan Q yang dimatikan sampingnya ya. Jadi si P-nya ini diberikan pernyataan negasi P. Oke, yang ketiga. Nah, ada lagi nih penarikan kesimpulan yang ketiga. Kakak kemarin sudah bahas juga untuk kalian semuanya ya. Untuk yang ketiga adalah penarikan kesimpulan silogisme hipotesis. Nah, gimana nih silogisme hipotesis? Jadi silogisme hipotesis untuk adik-adik semuanya, di sini yang Q-nya yang sama. Nah, ingat silogisme hipotesis itu adalah dalam suatu soal nanti, soalnya itu ada dua premis. Apa sih premis itu, Kak? Jadi kemarin sudah dijelasin juga ya. Premis itu adalah yang ini premis pertama. Nah, premis 1 dan juga ini adalah premis kedua. Jadi ada dua premis. Gitu ya. Ada dua premis untuk penarikan kesimpulan silogisme hipotesis. Nah, nanti karena ini mati, berarti sisa P maka R. Seperti itu ya. Ingat perbedaan dari ketiga ini, perbedaannya sangat nampak ya, terlihatnya. Untuk modus ponens modus tollens hanya terdiri dari dua premis, tetapi di premis keduanya itu hanya ada satu kalimat. Nah, di silogisme hipotesis itu ada dua premis, tetapi nanti di premis keduanya itu ada penambahan R. Nah, ini ya. Ini fokus di sini untuk silogisme. Oke, kita lanjut lagi untuk hari ini sudah dibahas juga ya. Hari ini untuk adik-adikku semuanya kita lebih berfokus ke materi apa? Coba baca yang ada di slide-nya kalian, dilema. Nah, materi hari ini adalah dilema. Apa sih bedanya, Kak, antara dilema, silogisme hipotesis, ponens, dan juga tollens? Tadi sudah dibahas dari ketiga penarikan kesimpulan, sisa kita masuk dalam dilema. Nah, dilema itu bedanya dengan silogisme hipotetik. Dilema terdiri dari tiga pernyataan atau tiga premis. Premis pertama, ya. Premis kedua, premis ketiga. Jadi ada tiga premis untuk dilema. Seperti itu. Oke, sejauh ini paham ya adik-adikku semuanya yang ada di sekolah yang sedang mengikuti pembelajaran kakak. Kakak harap adik-adik bisa menyimak dengan baik supaya nanti adik-adik bisa menjawab soal pada saat SNBT-nya, menjawab dengan tepat dan juga menjawab jawabannya pasti benar ya. Oke, kita lihat. Untuk dilema ini tadi kakak sudah sebutkan dia adalah terdiri dari tiga premis. Nah, tiga premisnya ini yang pertama ingat fokus premis pertamanya selalu menggunakan kata hubung jika maka. Nah, fokus ya. Premis pertama menggunakan kata hubung jika maka. Premis kedua tetap juga menggunakan kata hubung apa? Jika maka. Nah, nanti di premis ketiga menggunakan kata hubung implikasi atau. Untuk notasi-notasi ini sudah dibahas ya di pertemuan pertama. Nah, sekarang langsung saja kita masuk dalam penarikan kesimpulan dilema. Nanti karena untuk materi dilema ini terdiri dari tiga
Tiga premis. Cara cepat mengerjakan soalnya, selalu kakak kasih tips and triknya, masih sama karena ini adalah materi penarikan kesimpulan. Tipsnya adalah apa? Hapus pernyataan yang sama atau coret pernyataan yang sama. Seperti itu ya. Oke, maksudnya gimana nih Kak penggunaan tipsnya pada materi dilema? Kita lihat dulu. Pernyataan P ada nggak yang sama di ini ya, di ketiga premis ini? Ada ya, P-nya ini sama, boleh dimatikan. Terus apa lagi sih yang sama? Yang sama Q-nya. Nah, sama kan? Berarti sisa apa? Sisa R dan S. Nah, berarti R dan S nanti merupakan kesimpulan dari dilema tersebut. Ingat, nanti di dilema selalu nanti kata hubungnya atau implikasi yang digunakan notasinya adalah atau. Nah, kemarin untuk membahas terkait dengan apa sih persamaan dengan kata atau, kakak sudah bahas juga di pertemuan sebelumnya ya. Nah, di sini materi tentang ekuivalensi. Materi ekuivalensi artinya apa? Bentuk-bentuk lain yang nanti memiliki makna yang sama. Ya, jadi maksudnya apa? Di sini jika P maka Q sama artinya dengan negasi P atau Q, atau selanjutnya sampai di sini ada 4 bentuk ya. Untuk terkadang ada di jawaban atau di soal. Di soalnya itu terkadang harus diekuivalenkan dulu atau diberikan persamaan arti. Sehingga nanti cara menjawabnya lebih mudah. Supaya lebih paham, langsung saja ya kita masuk dalam contoh soalnya. Nah, ini nih terlihat kan ya soalnya ya. Adik-adikku semuanya stay fokus, kita masuk di soalnya. Jadi kita akan coba mengerjakan soalnya dengan cara cepat dan juga pasti jawabannya tepat ya. Oke, kita lihat. Jika Vina belajar, maka Dinda berolahraga. Oke, jika Vina belajar, di sini Vina belajar. Ingat, kita cari dulu kata kuncinya yang pertama ya. Ingat kemarin kata kunci itu kita cari kata jika. Karena kata jika akan menentukan dia posisinya adalah sebab. Ingat dalam suatu implikasi selalu ada pernyataan yang menjadi sebab dan ada pernyataan yang menjadi akibat. Kalimat setelah jika adalah sebab atau kita simbolkan P. Paham ya? Jadi Vina belajar itu adalah P. Maka Dinda berolahraga. Dinda berolahraga itu, ini kalimat setelah maka adalah Q. Oke ya, paham sejauh ini ya? P maka Q. Langsung saja kita lanjut. Jika Vina belajar itu dia adalah P ya. Sama ya, yang di atas dan di bawah. Maka Risma berpidato. Risma berpidato itu tidak ada ya yang samanya, berarti kita tulis notasi baru atau huruf baru ya, itu R. Kita anggap ini dia adalah R ya. Nah, lanjut lagi. Dinda berolahraga, sama ya. Dinda berolahraga berarti ini Q. Lanjut lagi. Cindy senang berarti S. Oke, karena tidak ada ya P, Q, R, S. Oke, nah cara menyelesaikannya gimana? Kita lihat nih adik-adik semuanya. Fokus ya. Jika P maka Q. Sejauh ini paham ya? Kita tulis ulang yang ada di sini. Jika P maka Q. Lanjut lagi. Jika P maka R. Sejauh ini paham ya? Paham dong? Nah, lanjut lagi. Dinda berolahraga Q maka Q atau ya. Nah, fokus. Di sini kita tulis Q atau S. Nah, sama enggak? Kira-kira sama enggak ini ya? Sudah sama nggak sih? Jadi cara mengerjakan soal dilema itu kakak sengaja menaruh di sini konsep penarikan kesimpulan dilema supaya kalian bisa membandingkan apakah kesimpulan yang sudah kita dapat di soal sesuai dengan yang masuk dalam konsep penarikan dilema. Seperti itu. Nah,
sama ya, P. Premis pertama sudah sama, premis kedua juga sama, premis ketiga juga sama. Apa sih yang menjadikan dia sama atau tidaknya? Nah, sama atau tidaknya tergantung dari kata hubungnya ya. Sini. Jadi, untuk adik-adikku semuanya harus paham dulu nih. Di sini ya. Untuk premis pertama harus menggunakan kata hubung jika maka. Fokus ya di sini. Lanjut, untuk premis kedua harus juga menggunakan persamaan jika maka. Notasi ya. Dan yang ketiga nanti harus menggunakan kata hubung atau. Jadi ini memang adalah konsep untuk cara mengerjakan soal dilema agar kita nanti tidak dilema agar kalian nanti tidak dilema ya dalam mengerjakan soalnya. Oke, kita lihat. Nah, tadi tipsnya kakak sudah kasih, coret pernyataan yang sama. Yang mana sih pernyataan sama? P sama ya. Oke, aman. P sama. Lanjut lagi, kita lihat apalagi yang sama nih. Q-nya sama. Nah, berarti sisa apa? Sisa yang belum ini, yang belum dimatikan atau dicoret adalah R dan S. Ingat nanti kesimpulannya atau berarti boleh kita tulis kesimpulannya adalah apa? R atau S. Paham ya? Paham dong? Nah, langsung saja kita lihat. Si R tadi apa nih? Siapa sih si R? Si R itu Risma berpidato. Oke, Risma berpidato atau S-nya Cindy senang. Berarti jawabannya adalah yang mana? Risma berpidato atau Cindy senang. Jawabannya adalah delta. Seperti itu. Paham ya? Nah, oke, kita lihat lagi. Supaya tambah paham, langsung kita kerjakan lagi nih. Ini nomor berapa ini ya? Nomor 2. Oke, kita lihat yang nomor 2. Yuni tidak berlatih yoga. Nah, hati-hati. Yuni tidak berlatih yoga atau. Nah, di sini ada kata atau. Berarti ini bukan kalimat jika maka ya. Ini bukan kalimat implikasi jika maka. Oke, berarti kita tulis dulu jika tidak berlatih yoga, Yuni tidak berlatih yoga, negasi P. Ingat tadi negasi P. Ini kata tidak mengindikasikan dalam soal nanti kita akan tulis kata negasi ya. Negasi P atau Jalil membuat kerajinan. Ini adalah Q. Ingat kata atau notasinya adalah V terbalik ya. Apabila Yuni berlatih yoga, Yuni berlatih yoga, berarti ini adalah P. Lanjut, maka Patrick mengurus tanaman. Patrick mengurus tanaman, tidak ada yang samanya, berarti kita tulis ini R. Oke, Jalil membuat kerajinan. Jalil membuat kerajinan, sama ya, berarti ini adalah Q. Lanjut lagi, Vini bernyanyi. Ada nggak kalimat yang samanya? Nggak ada, berarti ini adalah S. Oke, sudah memberikan simbol di setiap kalimat, langsung saja kita tulis rumusnya ya. Jika negasi P atau Q, paham ya? Lanjut, P, maka jika P maka R. Lanjut lagi, Q atau S. Q atau S. Oke, nah di sini nih. Ingat tadi tipsnya adalah kita selalu kembali ke konsep materi dilema. Ingat dilema tadi harus premis pertamanya itu apa? Menggunakan kata jika maka. Di sini premisnya sudah jika maka nggak yang pertama? Tidak ya. Beda ya, berarti harus dirubah dulu ke dalam bentuk pernyataan jika maka. Caranya gimana nih Kak untuk merubahnya? Nah, kita cari ekivalensinya. Di sini Kakak sudah catat ya. Catatkan kalian materi sebelumnya terkait dengan materi ekivalensi. Untuk merubah kata atau, fokus ini kata atau boleh dirubah menjadi jika maka. Seperti itu ya. Nah, gimana nih Kak contohnya? Oke, kita lihat dulu nih.
Misalnya ini ya, premis pertamanya dia menggunakan notasi atau harus dirubah ke jika maka. Berarti kakak tulis di sini ya, yang mana sih yang miripnya? Yang mana yang miripnya ya? Di materi ekuivalensi. Kalau kita lihat, dia masuk pada yang kedua, bentuk kedua ya. Jadi kakak boleh tulis di sini, jika P atau Q. Nah, ini mau kita rubah ke dalam notasi jika maka. Berarti persamaannya adalah apa? Persamaannya adalah kita lihat jika P maka Q. Nah, ini sama bentuknya ya. Ingat ekuivalensi kemarin di pertemuan kelima sudah dibahas sama kakak terkait dengan materi penalaran umum ya. Nah, ekuivalensi itu ada beberapa bentuk. Nah, di sini kakak berikan clue buat kalian untuk membuat kalian lebih memahami terkait dengan materi ekuivalensi dan juga dilema ya. Oke, untuk adik-adikku semuanya kita lihat, berarti kak boleh dong ini dirubah? Boleh. Nah, kita rubah ya ini ya. Nah, cari ekuivalensinya ini. Nah, ekuivalensinya tadi apa? Jika P maka Q. Oke, sudah. Nah, berarti premis pertamanya sudah menggunakan notasi jika maka, premis keduanya juga menggunakan notasi jika maka, dan juga di premis ketiganya menggunakan notasi atau. Berarti sudah sesuai dengan konsep penarikan kesimpulan apa? Dilema. Oke, adik-adikku semuanya, langsung saja kita eksekusi soalnya. Ingat tadi tips and triknya adalah hapus pernyataan yang sama. P-nya sama kan ya, jadi kita gunakan yang ini ya, karena ini yang sudah diekuivalenkan. Oke, kita lihat, berarti yang ini P-nya sama, boleh dicoret ya. Langsung lagi, apalagi yang sama nih, Q-nya dong sama. Oke, berarti sudah dapat kesimpulannya. Apa? R atau S. Nah, sangat mudah. Mudah ya. Mudah dong, kita lihat apa nih yang S tadi. Nah, yang R tadi apa ya yang R? Patrick mengurus tanaman atau Vini bernyanyi. Sudah ada jawabannya ya. Vini bernyanyi. Jawabannya adalah delta. Oke. Gimana adik-adik sejauh ini? Paham ya? Jadi kakak sekaligus menerangkan terkait dengan materi dilema dan juga mereview kembali materinya terkait dengan ekuivalensi. Jadi kakak gabung ya dalam satu soal. Ada yang bertanya mungkin nih, Ika, kenapa langsung ini jawabannya? Jadi jawabannya ini kakak memang khususkan agar dalam latihan soalnya ini agak lebih hot ya. Ingat, terkadang materi SNBT bukan cuma memasukkan satu materi tetapi merangkum dari beberapa materi. Jadi pentingnya kita selalu menggunakan soal-soal yang berbasis hot. Oke, kita lihat lagi. Nah, lanjut ya, nomor 3 boleh ya. Nah, di sini selalu kakak berikan clue-nya ya untuk ekuivalensi dan juga dilema. Kita lihat ketika Isabel, nah namanya Isabel ya, ingat kata kuncinya tadi? Kata kuncinya adalah ketika. Ya, jadi di kata ketika, oke, di kata ketika nanti untuk adik-adikku semuanya, di kata ketika ini ingat tadi ketika, berarti kalimat setelah ketika adalah P, kita simbolkan P yang merupakan sebab. Kalimat setelah maka adalah Q, jadi Isabel tertawa, Luna tersenyum. Jadi dalam mengerjakan soal terkait dengan materi penarikan kesimpulan, tanpa kita baca soalnya pun, ketika kita sudah melihat kata kuncinya, ya kita tahu dong kira-kira ini nih masuk menggunakan simbol yang mana ya, P atau Q. Ya, lanjut, kita lihat Alice bergembira. Alice bergembira, ini nggak ada samanya, berarti ini adalah R. Atau, ingat kata atau, Isabel tidak tertawa. Isabel tidak tertawa berarti tertawa sama dengan P ya. Tapi ada kata tidak berarti pakai negasi P. Oke ya, sejauh ini paham ya sampai di premis kedua. Langsung kita lanjut ke premis ketiga. Luna tersenyum, Ki. Oke. Atau Winda
tersipu malu. Nah, tersipu malu berarti tidak ada samanya, kita tulis S. Nah, hati-hati adik-adik semuanya, terkadang di soal itu bukan premis pertama yang dirubah, tetapi premis keduanya lagi yang dirubah. Kita lihat. Oke, untuk soal nomor 3, jika P maka Q. Oke ya, jika P maka Q. Jika P maka Q. Lanjut lagi, premis keduanya R atau negasi P. Nah, fokus. Di sini premis keduanya bukan menggunakan notasi jika maka. Oke, kita lihat premis ketiganya Q atau S. Nah, berdasarkan pada konsep penarikan kesimpulan dilema, sudah bisa dipastikan bahwa yang mana nih dari ketiga premis yang tidak sesuai dengan konsep dilema. Ya, yang kedua dong. Yang kedua ini ya. Yang kedua ini nggak sesuai dengan yang mana? Yang konsep jika maka. Jadi kita cari dulu apanya nih Kak? Cari dulu ekuivalensinya. Nah, masuk lagi nih kita dalam materi ekuivalensi. Materi ekuivalensi yang ini yang mana nih yang miripnya? Dari sini yang kedua, ketiga, atau keempat ya? Ternyata yang sesuai adalah yang nomor 3. Oke, berarti kita ubah ke dalam bentuk persamaan arti atau nama lainnya adalah ekuivalensi. Oke, mungkin adik-adik di sini mau refreshing dulu sebelum kita melanjutkan ininya, soalnya boleh sambil tersenyum ya. Di sini masih stay tune ya, SMA apa aja nih? Halo adik-adikku semuanya, SMA 3 Sidrap. Halo Ibu. Yang muncul ya mukanya dari Smart ini ya, dari SMA 21 Bone. Halo. 18 Luwu Utara ya. Oke, masih standby ya. Kita lanjut. Kita lanjut untuk materi nomor 3. Jadi di sini tadi kita kembali fokus. Premis keduanya itu tidak sesuai dengan konsep kaidah dilema untuk menarik kesimpulannya. Jadi perlunya kita untuk merubah atau mengekuivalenkan di notasi yang kedua ini ya. Oke, kita lihat. Jadi dia sesuai dengan yang ini ya, yang konsep ketiga atau bentuk ketiga, R atau negasi P. Berarti boleh ya dirubah menjadi apa? Berarti nanti ini perubahannya menjadi R, jika R maka P. Oke, kakak boleh tulis ya. Jika R maka P. Paham sejauh ini? Paham ya? Sudah sama kan ya? Di premis pertama menggunakan notasi jika maka, premis keduanya menggunakan notasi jika maka juga, dan premis ketiganya menggunakan notasi atau. Berarti sudah bisa dimatikan. Ingat tadi tipsnya, hapus pernyataan yang sama. Pernyataan yang sama yang mana nih? P. Ada nggak P? P boleh ya? P. Hapus ya. Apalagi Q-nya? Hapus dong Q. Nah, sisa apa ya? Sisa R dan S. Oke, sama lagi ya. Jadi nanti kesimpulannya adalah apa? R atau S. Oke, adik-adikku semuanya, langsung saja kita lihat, sesuaikan. R tadi itu apa sih si R? Alis bergembira. Yang mana nih? Alis bergembira. Oke, ada ya. Alis bergembira, oh, ada 2. Atau S-nya apa? Windu tersipu malu. Oh, jawabannya adalah Charlie. Oke, good job. Oke, sejauh ini paham ya? Oke, kita lihat lagi yang soal nomor 4. Soal nomor 4 gimana nih, Kak? Nah, hati-hati soal nomor 4. Kita lihat dulu, memberikan simbol-simbolnya dulu biar tambah paham ya. Oke, kita lihat dulu di soal yang nomor 4 ini. Nah, soal yang nomor 4, fokus di kata kuncinya, ternyata kata apabilanya ada di depan ya. Berarti yang ini adalah si P, yang ini adalah P, terus maka, Tami,
berlari, Ki. Oke, jika James berjalan, Jamesnya berjalan tadi adalah P ya. Nah, lanjut, maka Suci bersepeda. Jadi di sini tidak ada, berarti ini adalah R. P, Q, R. Lanjut, Kak, boleh nggak simbolnya dirubah? Boleh. Ini kan kakak ini ya hanya menggunakan simbol-simbol yang terbiasa digunakan pada notasi implikasi materinya di situ ya. Kak, boleh dirubah jadi huruf A, B, boleh. Yang penting kalian paham ya. Nah, kita lihat lanjut lagi, jika Tami tidak berlari. Tami tidak berlari berarti negasi Ki ya. Ingat kata tidak mengindikasikan kalimat itu harus menggunakan kata negasi. Lanjut lagi, maka, nah ini nih, maka Tini naik mobil S. Oke, lanjut. Nah, next, kakak tulis dulu ininya ya. Nah, P, jika P maka Q. Kita tulis notasinya dulu biar tambah paham. Jika P maka Q, lanjut lagi. Jika P maka R. Sejauh ini aman ya? Aman dong. Nah, si Tami tidak berlari. Tami tidak berlari berarti negasi Ki atau ini fokus. Negasi Ki, jika negasi Ki maka apa? Maka Tina naik mobil berarti S. Oke, kita lihat dulu nih. Nah, kira-kira untuk soal-soal seperti ini ada nggak yang ini yang beda dari konsep di dilema itu? Ada dong. Yang mana? Yang nomor 3. Yang bagian premis ketiga. Nah, berarti ini harus dirubah nanti bentuk pernyataannya dalam bentuk kata hubung atau. Ingat ya, kata hubung apa? Atau untuk yang ketiga. Oke, sejauh ini aman ya? Nah, lanjut kita lihat. Kalau kita rubah ini, nanti bentuknya menjadi apa ya? Oh, berarti dia masuk dalam yang nomor 1 karena dia menggunakan notasi jika maka. Oke ya? Lanjut kita lihat. Berarti boleh dong kakak tulis di sini negasi Ki. Jika negasi Ki maka ya. Jika negasi Ki maka S. Nah, kita rubah ke dalam bentuk apa supaya nanti pernyataannya lebih bisa diselesaikan atau bisa ditarik kesimpulan. Nanti berubah menjadi apa? Ini fokus. Ini adalah negasi ya. Ini adalah negasi Ki. Berarti nanti ketika dia berubah menjadi notasinya atau, berarti di sini kita tulis Ki. Ingat yang di sini tanpa notasi, yang keduanya ini ada notasi. Berarti jika yang pertamanya ada notasi, nanti bentuk keduanya Ki-nya tidak boleh ada notasi. Jadi Ki atau S ya. Oke, sudah dapat ekivalensinya. Berarti jika Ki apalagi atau S. Oke, sudah sama notasinya. Premis pertama dan kedua adalah jika maka. Premis ketiganya menggunakan notasi atau. Berarti boleh dong dimatikan. Nah, P-nya mati nggak P? P-nya enggak ya. Q-nya mati nggak Q? Q-nya saat ini dengan yang ketiga ya. Premis ketiga. Apalagi? P-nya dong. Boleh P-nya karena sama. Nah, berarti sisa apa? Sisa R dan juga S. Berarti boleh kita tulis apa? Nanti kesimpulannya adalah R atau S ya. Nah, berarti apa nih R? R tadi apa? Suci bersepeda. Nah, ini ya, Suci bersepeda. Atau S-nya apa? Tini naik mobil. Langsung saja. Dalam mengerjakan soal seperti ini, kakak kasih tipsnya ya untuk memilih jawaban supaya tidak membuang-buang waktu. Karena
Time is waktu adalah sangat berharga dalam menyelesaikan soal-soal tes SNBT ya. Caranya adalah langsung kita lihat untuk yang kesimpulan pernyataan pertama. Kesimpulan pernyataan pertama itu kan dia adalah R. R itu apa sih? Suci bersepeda. Langsung cari di opsinya. Mana sih yang menggunakan suci bersepeda? Oke, berarti langsung jawabannya. Jika cuma satu-satunya dia adalah suci, nah berarti jawabannya sudah pasti adalah delta. Oke, itu ya nomor 4. Nomor 5 lagi nih. Nah, soalnya gimana nih Kak? Oke, kita lihat soal nomor 5. Nah, dalam menjawab soal nomor 5 sama saja caranya, ini termasuk juga adalah materi dilema karena menggunakan 3 premis. Ingat 3 premis ya, berarti Jalil bermain apabila Hinata berlatih yoga. Nah, fokus nih di sini kata apabilanya posisinya ada di tengah. Kata kunci apabilanya ada di tengah, berarti yang Hinata berlari ini dia adalah apa? Dia adalah si si P ya. Oke, aman ya. Terus yang ini, yang sampingnya ini adalah Q. Jika Harper membuat perhiasan, boleh kita tulis ini R. Salim mengunjungi museum. Nah, Salim mengunjungi museum ada nggak? Berarti ini S ya. Oke, lanjut lagi. Harper membuat perhiasan. Tadi Harper membuat perhiasan adalah si R. Nah, atau Jalil tidak bermain. Nah, atau Jalil tidak bermain. Jalil bermain tadi Ki, berarti ini adalah negasi Ki ya. Oke, lanjut kita tulis. Jadi kalau misalnya soalnya sudah seperti ini, kalian sudah paham cara mengerjakan soalnya kan lebih mudah ya dalam matematikanya. Jika P maka Q, ingat fokus. Ini kan apabilanya di belakang berarti nanti pernyataannya harus dibalik ya. Ingat selalu posisi implikasi itu sebabnya dulu kita tulis, P-nya dulu kita tulis, baru nanti kita menulisnya apa? Q-nya atau akibatnya ya. Jika P maka Q. Oke, aman ya. Lanjut lagi. Jika R maka S. Bagian terakhir premis ketiga, jika R atau negasi Q. Oke, nah tadi tipsnya adalah apa? Lihat notasinya dulu, notasinya aman ya. Premis pertama aman dan premis kedua jika maka sudah aman. Premis ketiganya atau, oke, berarti aman. Kita hapus apa? P-nya ada nggak? P-nya simbolnya sama? Nggak ada, berarti Q-nya, oke. Q mati. Di sini ya, fokus nih. Ini penting sekali karena ini nanti akan menentukan jawaban kalian di soal. Jadi ketika kita mematikan notasi, di sini ada Q, di sini juga ada Q, tetapi si Q yang di premis ketiga ini, fokus ya, di premis ketiga ini menggunakan negasi. Nah, berarti negasinya dibawa kemana Kak? Negasinya dibawa ke temannya yang dimatikan sesama Q. Berarti nanti yang di sebelahnya itu diberikan negasi, paham ya? Karena kan Q-nya sudah mati ya, negasinya masih tersisa. Negasinya yang tersisa ini ditransfer ke P ya. Gitu. Oke, Kakak menggunakan kata transfer ya, atau dipindahkan ke negasi P. Sejauh ini paham ya? Lanjut, kita lihat apa lagi nih yang boleh mati. Yang boleh mati adalah si R. Oke, berarti sudah dapat negasi P. Apalagi ya adik-adikku semuanya? Apalagi yang ada yang tersisa? Negasi P atau apa? S atau S. Nah, oke. Karena sudah ada kesimpulannya di sini ya, kesimpulannya udah ada nih. Berarti adik-adikku semuanya harus paham dulu nih, ada nggak jawabannya? Jadi negasi P atau S. Nah, ada nggak jawabannya di sini? Negasi P itu apa sih negasi P? Negasi P berarti Hinata tidak berlatih yoga. Langsung kita cari ya, kakak tadi kasih tips, langsung cari jawabannya untuk pernyataan yang pertama. Hinata tidak berlatih. Enggak ada ya. Hinata
tidak berlatih. Berarti di opsinya ini adalah opsi yang harus diekuivalenkan. Nah, fokus. Terkadang adik-adikku semuanya, soal itu bukan soalnya saja yang harus diekuivalenkan, tetapi opsinya juga harus ekuivalenkan atau harus memiliki persamaan arti yang sama. Kita lihat negasi P atau Q ini masuk di yang mana ya? Ternyata di materi ekuivalensi dia masuk di mana negasi P atau Q. Nah, berarti nanti kalau diekuivalenkan boleh ya artinya ini ya. Boleh sama artinya jika P maka, kebetulan di sini notasinya S jadi kita ganti S. Oke, dapat. Dapat ya ininya ekuivalennya. Ada nggak jawabannya? Jika apa tadi? Jika Hinata berlatih yoga, ada nggak? Jika Hinata berlatih yoga, jika Hinata berlatih yoga, cuman ini ya. Kalau ini kan nggak ada kata apabila ya, berarti sudah salah. Terus di sini ada kata apabila tetapi ada kata tidak, juga salah. Ini sudah salah pasti. Hinata berlatih yoga atau, nah ini salah juga karena nggak ada kata apabila di depan. Nah di sini jika Hinata berlatih yoga maka Salim mengunjungi museum. S-nya tadi adalah Salim mengunjungi museum. Oke. Ya. Oke, aman ya. Oke, mungkin itu tadi beberapa soal, padahal kakak masih punya banyak soal ya yang memiliki tips-tips dan trik yang berbeda, tapi kakak harap mungkin di pertemuan kita ini kalian bisa lebih memahami atau mendapatkan cara cepat dan juga tepat dalam mengerjakan soal terkait dengan penarikan kesimpulan khusus untuk materi dilema. Sejauh ini paham ya? Nah, kakak kasihkan kesimpulan nih sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini. Boleh dilihat ya, apa yang harus kita lakukan nih agar kita bisa mengerjakan soal terkait dengan materi penalaran umum khusus untuk yang penarikan kesimpulan. Jadi tipsnya adalah apa? Fokus pada kata kuncinya yaitu kata jika. Ingat kata jika kemarin ini boleh diganti apabila, seandainya, dan juga jika, apabila, seandainya, dan juga seandainya. 4 ya, apabila, jika, ketika, dan seandainya. Jadi fokus pada kata kunci jikanya dulu supaya bisa mengetahui bahwa posisinya ini adalah posisi pernyataan sebab. Nah, lanjut hapus pernyataan yang sama. Itu ya kesimpulannya, fokus pada kata jikanya dulu, langsung kita eksekusi hapus pernyataan yang sama. Oke, sekian untuk hari ini adik-adikku semuanya.